Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler di situs nbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Ya, kita ke informasi terpopuler yang pertama, di mana ekonom senior Indef Faisal Basri sempat memberikan pesan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum tutup usia. Pesan tersebut disampaikan dalam podcast Indef yang berjudul Peninggalan Utang Menanti Pemerintah Baru yang diunggah di YouTube Indef 8 hari lalu. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan oleh Prabowo dengan banyaknya utang, Faisal menjawab dengan nada pesimistis. Menurutnya, masyarakat harus terus bersuara agar pemerintah tidak terus-terusan menambah utang. Menurut Faisal, Presiden Jokowi tidak merasakan langsung dampak dari utang yang terus dirinya tambah dan dirinya menilai yang harus menanggung utang itu adalah generasi masa depan. Bahkan Prabowo sendiri sudah terkena imbasnya di tahun pertama pemerintahannya. Faisal juga menilai tidak semua daerah di Indonesia cocok dibuatkan jalan tol. Berkaca pada era Jokowi, pembangunan jalan tol yang masif nyatanya gagal meningkatkan logistik performance indeks Indonesia. Masih dari informasi terpopuler CNBC Indonesia selanjutnya, kita lihat di tengah jalan menuju implementasi biodiesel B40 alias campuran solar dengan 40% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit. Bos Toyota hingga Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit angkat bicara dan mengaku kesulitan dan tidak mampu membiayai program-program tersebut. Wakil Presiden PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam bahkan menyebut hanya Indonesia yang melakukan langkah ini, padahal di negara lain tidak ada yang sampai 40%. Bukan hanya Bob Azam, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS Edi Abdurrahman menyebut dana untuk industri sawit semakin besar. Sebagai contoh, kebutuhan sawit untuk B35 mencapai 13,4 juta kiloliter. Sementara untuk B40 kebutuhannya mencapai 16 juta kiloliter. Karena itu dirinya mengaku kesulitan dan tidak mampu membiayai program-program tersebut. Edi menjelaskan bahwa selama ini BPDPKS mendanai program-program industri sawit karena pada 2021 yang lalu harga sawit tinggi hingga mengalami windfall tax. Lebih lanjut, dirinya pun menyoroti program solar sawit B40 yang akan mulai direalisasikan pada 2025 mendatang. Menurut dirinya, program tersebut bisa mengambil dana hingga 2 triliun rupiah. Dan hal itu tentunya akan berdampak kepada kemampuan keuangan BPDPKS yang semakin menurun. Dan selanjutnya kita ke informasi di mana terkait kiamat baru diyakini akan menghantam bumi, namun bukan perang dunia ketiga, melainkan warga bumi akan segera merasakan kekurangan air. Bahkan perang air bisa berlangsung dan menyita waktu yang sangat lama. Ya, bukan perang Ukraina-Rusia atau Hamas-Israel, melainkan perang merebut stok air bersih kini menjadi ancaman. Sejumlah tokoh global termasuk pejabat tinggi PBB pun juga sudah menyuarakan keprihatinan akan air hari ini. Di mana meningkatnya persaingan untuk mendapatkan air di daerah yang sudah gersang, di samping efek gabungan dari perubahan iklim telah menyebabkan banyaknya berita utama terkait air dalam beberapa bulan terakhir. Seorang profesor media di Universitas Villanova di Pennsylvania, Frances Galgano, mengidentifikasi 9 daerah aliran sungai internasional sebagai titik api potensial. Daerah aliran sungai ini termasuk di cekungan Sungai Nil di Afrika, lalu cekungan Sungai Tigris Efrat di Asia Barat Daya, Sungai Helmand di Hadirut di sepanjang perbatasan Afghanistan dan juga Iran. Sementara itu, Stockholm International Water Institute atau SIWI, sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada tata kelola air, tak memungkiri air bisa menjadi masalah antar negara di dunia. Tapi ditegaskannya air juga dapat menjadi jembatan menuju negosiasi damai daripada pemicu perang. Perlu diketahui di 2023, World Resources Institute memperingatkan bahwa kerugian akibat air bisa mencapai 70 triliun dolar Amerika Serikat atau 31% dari produk domestik bruto global. Masalah akan semakin besar di tahun 2050 nanti.
Dan kita bergeser ke informasi terpopuler yang terakhir pada hari ini, di mana bukan hanya Boeing, tapi skandal kerusakan pesawat terbang kini juga menghantam Airbus. Pesawat pabrikan Eropa ini tengah menghadapi inspeksi dari Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa. Inspeksi tersebut merupakan buntut kebakaran mesin di pesawat maskapai penerbangan Hong Kong, Cathay Pacific. Pada akhir pekan lalu, Airbus A350 milik maskapai Cathay Pacific terbakar saat hendak terbang menuju Zurich dan harus kembali ke Hong Kong tak lama setelah lepas landas. Setelahnya pun, Cathay Pacific menemukan saluran bahan bakar mesin yang rusak dan memerlukan penggantian pada 15 pesawat A350 yang menggunakan mesin Rolls-Royce. Alhasil, hal ini memaksa maskapai ini juga membatalkan puluhan penerbangan di kawasan Asia.